Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ervan Daya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman baik-baik saja. Ya, kali ini ngevlog lagi, mumpung lagi nggak hujan, sore hari jam 17 lebih 15 menit. Ya, jadi kali ini saya akan bahas kelebihan dan kekurangan pakai spion bar N, plus minusnya lah ya. Iya. Jadi udah hampir sebulan sih ya pakai spion bar N ini, sedikit merasakan apa sih plus minusnya pakai spion kayak gini tuh. Ya, jadi kita mulai dari kelebihannya dulu ya, atau plusnya. Jadi pakai spion bar N tuh kelebihannya dari segi tampilan sih ya. Jadi cukup menunjang penampilan kalau misalkan lagi buat foto-foto gitu. Apalagi kalau diarahin ke bawah, jadi terkesan gimana ya, lebih klasik gitu ya, apalagi spionnya bulat kayak gini. Ya, itu poin yang pertama mungkin dari segi tampilan. Ya, nambah manis dikit lah ya. Next, berikutnya kelebihannya lagi setelah pakai spion bar N ini, berhubung motor saya ini kan saya pakai buat ngevlog, jadi kelebihannya tuh kalau pakai bar N tuh pandangan di depan ini luas ya. Kalau misalkan pakai spion standar kan kehalang di sini dan sini. Ya, karena action cam saya itu belum support view yang luas gitu. Jadi setelah spionnya ini dilepas, kelihatan view-nya cukup luas ya, nggak kehalang spion gitu. Itu sih ya kelebihannya. Oke, kita lanjut ke kelebihannya lagi pakai spion bar N ini, yaitu kacanya itu cembung ya. Jadi objek di belakang itu kelihatan luas gitu. Walaupun bentuknya kecil ini, tapi dengan kacanya yang cembung. Jadi karena kacanya yang cembung ini, objek di belakang kita tuh kelihatan luas ya. Walaupun minusnya nanti jarak dari objek ke kita itu nggak sesuai ya. Jadi kayak yang udah deket tapi kelihatannya masih jauh gitu. Itu sih ya salah satu kelebihan dari kaca cembung dan kekurangannya. Oke, jadi itu beberapa kelebihannya pakai spion bar N. Kita lanjut ke kekurangannya ya, atau minusnya. Jadi minusnya yang pertama mungkin ada resiko ketilang ya, karena spion ini nggak sesuai standar. Apalagi kalau spionnya diarahkan ke bawah gini, tentunya sama Pak Polisi juga bakal dipertimbangkan kalau spion itu menyalahi fungsi ya. Mungkin sih kayak gitu kalau ke bawah ya, karena memang buat ngelihat ke belakang itu susah bro. Mungkin kalau ke atas kayak gini masih dapat toleransi. Ya mudah-mudahan sih nggak kena tilang ya. Itu sih yang pertama mungkin kekurangannya. Lanjut ke kekurangan berikutnya. Astagfirullahaladzim, lubangnya guys. Ya, jadi kekurangan berikutnya pakai spion bar N ini nggak jelas ketika kita melihat ke belakang ya. Ya, ini bukannya saya mengeluh sih ya, ini cuman menyampaikan ke teman-teman, barangkali ada yang mau pakai spion bar N biar jadi referensi gitulah. Yang satu belok kiri, yang satu kanan. Oh enggak, ini yang ini mau nyalip ternyata. Waduh, ternyata belok beneran. Ya, jadi bukannya saya ngeluh ya, karena itu sudah menjadi resiko sebuah modifikasi ya. Kadang ada yang hanya menunjang tampilan dan melupakan fungsi. Kadang ada juga yang berfungsi dengan baik dan menunjang tampilan juga. Jadi kekurangannya tuh kalau pakai spion bar N ini nggak jelas ya ketika kita melihat ke belakang, terutama kalau spionnya dihadapkan ke bawah seperti yang saya bilang tadi. Bener-bener kayak nggak ada fungsinya lah. Mending nggak pakai spion sekalian. Kalau saya sendiri, kalau riding gini saya lebih milih saya arahkan ke atas ya. Kalau foto-foto baru saya arahkan ke bawah. Ya buat tampilan aja sih ya. Biar lebih
ya nambah manis gitu. Kemarin juga sudah saya coba ya, saya arahkan ke bawah, dan ternyata bener-bener gak enak. Gak enak bro, asli gak enak. Mentok juga ke kaki gini kalau mau muter gitu, muter balik gitu, mentok ke kaki guys. Apalagi kalau kalian tingginya itu di atas 170 gitu. Ya kita lanjut ke kekurangan berikutnya. Setelah pakai spion bar N ini, yaitu nggak bisa ngaca bro. Ya mungkin ini salah satu guyonan ya, atau bercandaan dari saya. Jadi kalau kalian pakai spion bar N tuh mau ngaca itu susah bro. Apalagi kalau kalian ngajak pacar atau istri, mungkin ya sudah punya istri. Ya kayak saya gini, kalau lagi jalan sama istri mau ngaca tuh ya kelihatan sih ya, lebih luas malahan, cuman nggak jelas bro, kayak nggak kayak spion standar gitu. Kalau spion standar kan bener-bener real ya. Kalau kita ngaca tuh fotonya wajahnya itu kelihatan ya, kalau bersih ya bersih, kalau kotor ya kotor. Astagfirullahaladzim. Itu sih bro. Jadi ini semacam guyonan dari saya, dan juga bisa teman-teman pertimbangkan buat teman-teman yang sering ngaca. Yang sering ngaca biar sadar diri. Oke, kita lanjut ke kekurangan yang berikutnya pakai spion bar N, yaitu kesulitan ketika kita mau belok atau mau nyalip ya. Karena nggak bisa dipungkiri, ketika kita mau nyalip, kita juga diharuskan bro melihat spion ya, apakah di belakang kita itu aman kalau kita nyalip, seberapa jauh pengendara di belakang kita, biar gak motong gitu. Jadi disitu diperlukan spion ya. Nah kalau pakai spion bar N ini, misalkan dihadapkan ke bawah ya, gak kelihatan bro ke belakang, jadi kalian bakalan kesulitan ketika mau nyalip ya. Jadi dipertimbangkan lagi buat teman-teman yang mau pakai bar N ya. Ya kecuali memang kalian sudah terbiasa riding tanpa spion, walaupun sebenarnya juga membahayakan ya kalau tanpa spion. Ini saya arahkan ke atas karena saya memang ya masih masih mengejar fungsinya lah. Karena masih kelihatan bro kalau di atas gini, kelihatan lumayan lah. Sekali lagi saya tegaskan, jadi kali ini bukan saya ngeluh ya, cuman saya menyampaikan kekurangan atau kelebihannya pakai spion bar N gini, biar teman-teman bisa mempertimbangkan kalau mau pakai spion bar N gitu, biar gak nyesel udah beli-beli. Minimal kan di atas 50.000 ya harganya. Dan juga buat yang penasaran biar tahu gitu kelebihannya apa. Oke, kita lanjut lagi ke kekurangannya. Masih ada nih kekurangannya. Kekurangan yang berikutnya pakai spion bar N, yaitu mentok ke tangan ketika kita megang setang ya. Yang saya maksudkan megang setang itu ketika kita isi bensin ya, atau isi BBM gitu. Nah ketika kita megang setang gini, itu sering kepentok spion ini guys, kalau diarahkan ke atas ya. Beda cerita kalau diarahkan ke bawah ya, pastinya nggak bakalan kepentok kayak gini. Kan kita berada di kiri motor ya kalau isi BBM kadang. Nah gitu kadang kita kepentok kayak gini guys. Nah gini. Itu sih yang saya alami ya. Intinya kalau spion ini dihadapkan ke bawah, bisa teman-teman lihat. Ya kalau ke bawah gini, ya masih kelihatan. Cuman kalau kita megang setang ya gak kelihatan bro. Nah kayak gini. Harus kayak gini tuh. Setangnya, tangan kita harus disingkirkan gini sedikit. Ya saya ke ataskan lagi ya. Jadi itu ya plus minusnya. Intinya sih kalau dari segi fungsi masih berfungsi ya. Kalau teman-teman arahkan ke atas gini masih berfungsi ya, walaupun ya beda jauh sih sama spion standar. Sekali lagi ini adalah namanya modifikasi bro ya, harus terima resiko konsekuensi dari apa yang kita pasang. Kadang memang hanya menunjang tampilan dan fungsinya berkurang dari yang standar ya. Kadang ada juga yang fungsinya bagus tapi tampilan
kurang menunjang, kurang mendukung gitu. Yang bagus sih ya modifikasi yang secara tampilan oke, dan secara fungsi juga masih berfungsi gitu. Ini saya arahkan ke atas karena memang saya ya nyamannya kayak gini bro. Kalau pakai ngevlog tuh setang juga kelihatan lebih lebar ya. Kemarin saya arahkan ke bawah kayak gimana ya, saya kayak agak nggak suka gitu kalau dipakai ngevlog, hasilnya kayak gimana ya. Kurang bagus gitu deh. Tapi kalau buat foto-foto saya arahkan ke bawah karena ini bisa ditekuk kayak gini, kayak tadi. Aduh gurun jalan nih. Ya sekali lagi ini bukan saya mengeluh atau mengunggulkan, hanya memberikan gambaran buat teman-teman yang mau pakai spion bar N, biar teman-teman tahu gitu. Inti dari video kali ini adalah pakai spion bar N sejauh ini saya masih enjoy ya, karena masih bisa dipakai, masih berfungsi buat melihat ke belakang. Asal harus diarahkan ke atas sih kalau saya ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain juga nggak apa-apa, kan tiap orang seleranya beda-beda bro. Kadang ada yang suka ditaruh di bawah gitu. Intinya masih oke, masih berfungsi, saya masih enjoy. Kalau udah nggak nyaman, nggak enjoy, ya bakalan saya copot bro. Dan minusnya juga tadi ada kemungkinan teman-teman bisa ditilang, kayak kesulitan juga kalau mau nyalip karena nggak bisa lihat ke belakang, karena spionnya ditaruh ke bawah. Itu sih. Kalau teman-teman ada pendapat lain silahkan komen di bawah ya. Mungkin sekian video kali ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah support channel ini dengan cara subscribe. Sekian, Ervan Daya pamit. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.